proses pembangunan sebuah gedung, master plan merupakan salah satu unsur terpenting. Dengan master plan, perancang memvisualisasikan secara akurat seperti apa bangunan itu dikerjakan, bahan apa yang digunakan, siapa tukang yang cocok, berapa biayanya, bagaimana pengelolaan dampak lingkungannya, dan masih banyak lagi. Master plan menjadi rujukan bagi semua pihak yang terlibat, mulai tahap pembangunan hingga pemeliharaannya nanti. Bahkan pengawas pembangunan, auditor keuangan, investigator kecelakaan dan bencana juga membutuhkan master plan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas mereka. Anda pasti bertanya, mengapa kita berbicara mengenai pembangunan gedung? Bukankah kita sedang belajar mengenai penelitian? Anda bisa dimaafkan jika bertanya seperti itu. Master plan sangat penting dalam pembangunan gedung, sama pentingnya bab metodologi dalam pembangunan ilmu melalui penelitian. Bab metodologi yang berbicara mengenai pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisanya, dan masih banyak lagi adalah master plan sebuah penelitian. Tanpa master plan, maka peneliti akan tersesat. Namun kekeliruan umum peneliti adalah menyepelekan bab metodologi, menganaktirikan, membuat sekadarnya saja seolah hanya aksesori pelengkap. Atau ada yang lebih parah lagi, menuliskan bab metodologi dengan kalimat seperti mantra-mantra keramat yang ditiru turun-temurun dari laporan penelitian orang lain, seolah harus diucapkan seperti itu baru bisa diterima. Akibatnya, bab metodologi hanya berisi penjelasan kering, sebatas penjelasan mengenai pendekatan dan kalkulasi angka-angka, sebatas definisi yang menjelaskan apa terhadap bagian-bagian bab metodologi, tetapi tidak menjelaskan bagaimana persisnya peneliti akan melakukan itu semua. Sebagai contoh, peneliti biasanya menjelaskan interview dengan sebatas mengatakan, interview adalah berbincang-bincang dengan informan mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan masalah penelitian. Padahal semestinya, peneliti menjelaskan bagaimana dia akan melakukan interview tersebut. Siapa saja pihak yang relevan di interview? Apakah interview akan direkam atau dicatat? Perlukah ada pernyataan kesediaan atau consent form dari informan atau tidak? Dan sebagainya. Jadi, bukan mendefinisikan berbagai aspek penelitian, tetapi menjelaskan bagaimana berbagai aspek tersebut akan dilakukan. Setiap penelitian sifatnya unik, dan peneliti selayaknya menjelaskan dengan bahasa dan gayanya sendiri bagaimana dia akan mengeksekusi berbagai aspek dari penelitiannya. Jadi intinya, bab metodologi harus dibuat sedetail mungkin agar memberikan dua manfaat utama. Pertama, agar siapapun yang akan terlibat dalam penelitian tersebut dapat memahami dan terbantu untuk berkontribusi pada penelitian secara maksimal. Kedua, agar siapapun yang akan mereplikasi penelitian itu nantinya mampu melakukannya secara akurat sehingga hasilnya dapat diperbandingkan. Bab metodologi hanyalah salah satu gerbong dari serangkaian gerbong lainnya dalam suatu upaya penelitian. Bab metodologi ini harus terkoneksi dengan gerbong lainnya secara serasi dan sinergis. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton sebuah video yang menjelaskan secara logis benang merah dari keterkaitan antar bab penelitian. Berikut saya akan mencoba untuk menyampaikan logika secara sederhana dari sebuah penelitian kualitatif. Sebuah penelitian selalu berangkat dari adanya suatu permasalahan, sehingga peneliti bertanya pada dirinya sendiri, apa permasalahan nyata yang menarik dan sekaligus bermanfaat untuk diteliti. Inilah yang biasanya ditulis pada bab 1, pendahuluan, khususnya pada bagian latar belakang. Selanjutnya, peneliti bertanya lagi, siapa yang tahu dan apa saja yang mereka ketahui mengenai permasalahan yang akan diteliti tersebut. Hal ini dituangkan ke dalam bab 2. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya dia melakukan penelitian tersebut? Ini tentu saja dimuat di dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Pertanyaan berikutnya adalah, apa saja yang telah diketahui setelah mengumpulkan data empiris dari lapangan?
Hal ini kemudian dimuat di dalam bab 4, yaitu hasil penelitian. Dan pada akhirnya peneliti bertanya, jadi apa jawaban saya terhadap permasalahan dan bagaimana langkah selanjutnya. Hal ini dimuat di dalam bab 5, yaitu bab penutup. Jadi kelihatan secara vertikal bab 1 sampai bab 5 itu merupakan rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang sambung menyambung dan sistematis. Selanjutnya mari kita lihat secara horizontal bab demi bab. Bab 1 pendahuluan ini pada prinsipnya mencoba untuk mengungkap gap yang terjadi antara apa yang senyatanya dan apa yang seharusnya. Sementara di bab 2, yaitu tinjauan pustaka, peneliti setelah membaca berbagai macam sumber-sumber literatur, maka terbentuk suatu kerangka pemikiran di dalam kepalanya. Dan inilah yang kemudian dipakai sebagai dasar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dan selanjutnya, pertanyaan penelitian ini melahirkan item-item di dalam instrumen pengumpulan data. Nah, sekarang bab 3, yaitu metode. Di dalamnya kita menjelaskan pendekatan yang kita pakai. Apakah dia secara garis besar kualitatif ataukah kuantitatif. Kemudian di dalam bab 3 ini juga peneliti mencoba menjelaskan teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan, serta bagaimana dia menganalisa data yang telah diperoleh tersebut. Di dalam bab 4 atau hasil penelitian, peneliti mencoba memaparkan hasil pengolahan datanya, lalu kemudian menginterpretasi ataupun menganalisa hasil pengolahan data tersebut. Pada bab 5 atau penutup, peneliti membuat kesimpulan, lalu membuat saran atau rekomendasi baik yang bersifat empiris atau praktis maupun yang bersifat teoritis. Demikian secara ringkas benang merah secara vertikal bab demi bab maupun benang merah per bab secara horizontal. Mudah-mudahan ini bisa membantu menyederhanakan pemahaman mengenai penelitian. Nah, jelas terlihat dalam video tadi bagaimana kait-mengait antar bab dan bagaimana pentingnya peranan bab metodologi. Olehnya itu, sekali lagi, bab metodologi ini tidak boleh dibuat ala kadarnya, tetapi harus dirancang dengan cermat dan detail agar menjadi pedoman praktis dalam melaksanakan penelitian.